ini. Bisakah Romo Syafi'i ya menjelaskan bagaimana kondisi parlemen saat sekarang ini terkait dengan aspirasi umat Islam ini? Karena kecenderungan kita yang melihat dari luar ya, kondisi parlemen kita itu seolah-olah semakin jauh ya dari aspirasi umat Islam, terutama penegakan syariat Islam secara totalitas ya. Apa tantangan-tantangan yang dihadapi di parlemen saat sekarang ini terkait dengan aspirasi umat Islam? Demikian Profesor Romo Syafi'i. Baik, terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, para narasumber yang saya hormati, seluruh peserta yang mengikuti Zoom meeting ini. Kalau berbicara ayat suci dengan konstitusi, saya kira seperti kata Kiai Haji Rahmat Slabib tadi, ayat suci ini sudah sangat populer. Tidak disebut Quran, pakai saja pun kita sudah tahu bahwa itu adalah Quran, ayat suci. Jadi bukan perdebatan lagi bahwa ayat suci pasti lebih tinggi dari konstitusi. Ayat suci dari Allah, konstitusi dari manusia. Ayat suci itu tidak bisa dirubah, sementara konstitusi kita sudah 4 kali mengalami perubahan. Sejak 99 sampai tahun 2002 sudah 4 kali di amandemen. Saya tidak akan mendalami apa yang sudah sangat luar biasa disampaikan oleh Kiai Haji Rahmat dan Prof. Suteki. Saya hanya berbicara politik ini. Bahwa anggota parlemen itu berasal dari partai politik. Anggota partai politik itu berasal dari masyarakat. Hari ini masyarakat banyak yang gerah atau juga mungkin marah ketika ada kecenderungan di level kekuasaan seakan-akan pengamal ayat suci ini bertentangan dengan konstitusi. Tapi patut disayangkan kalau kemudian kemarahan itu tidak dikonkretkan menjadi sebuah gerakan. Untuk apa? Untuk yang dipidatokan oleh Bung Karno, yang tadi sudah dikutip oleh Profesor Suteki. Apa kesiapan umat Islam hari ini untuk mengisi partai-partai politik? Tentu dengan planning yang jelas. Merekonstruksi kembali konstitusi yang secara gamblang, ramah, dan dapat mengakomodir pelaksanaan syariat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Saya belum melihat itu. Ya, saya belum melihat itu. Ada gerakan rencana dari umat Islam untuk dalam tanda petik memasuki, menguasai partai politik. Kemudian, kalau ini sudah ada, maka kita bisa berharap bahwa orang-orang yang masuk ke partai politik itu adalah orang-orang yang sadar kitab suci. Kalau sekarang kan rekrutmen kader partai politik itu kan lebih didasarkan pada 3 hal. Ya, dia punya uang, dia punya massa, dia punya pengetahuan. Dan ada yang memiliki 3-tiganya, ada yang memiliki 2, ada yang memiliki salah satunya. Ini yang harus difahami sebenarnya oleh keislaman yang peduli terhadap kehidupan agar bisa diatur sesuai dengan kitab suci. Saya menyayangkan bahwa kesadaran itu masih. Saya bahkan pernah menggagas bagaimana kita buat dapur undang-undang yang berisi oleh tokoh-tokoh Islam yang memikirkan sebenarnya apa saja yang kita perlukan. Kemudian dapur ini menyiapkannya. Dan mohon maaf, dapur ini ada pada pihak lain. Apalagi pihak komunis. Pihak komunis memiliki sehingga pergerakan legislasi di DPR RI itu tidak pernah lepas dari campur tangan mereka. Padahal mereka jumlahnya kecil. Tapi mereka memiliki kegigihan. Umat Islam tidak pernah berpikir itu, tapi kemudian berharap saja agar parlemen itu misalnya dalam tanda petik peduli terhadap kitab suci. Tapi tidak ada gerakan yang terencana dari umat Islam untuk menyiapkan kader-kader yang sadar kitab suci untuk
memasuki dan menguasai partai politik, yang lewat partai politik inilah kemudian parlemen itu akan diisi. Karena ketika kita memilih sistem demokrasi, maka partai politik itu memiliki peran yang luar biasa. Saya bisa memberi gambaran yang sederhana ini. Anda mau jadi presiden? Jawabnya partai politik. Anda mau jadi menteri? Jawabnya partai politik. Anda mau jadi anggota parlemen? Partai politik. Mau jadi MPR? Partai politik. Anda mau jadi gubernur? Partai politik. Anda mau jadi wali kota bupati? Partai politik. Anda mau jadi kepala lembaga? Mau jadi kepala polisi? Jawabnya politik. Kesadaran ini sangat kecil. Itu bisa kita uji karena masih banyak ustadz-ustadz kita ceramah jangan campur adukan agama dengan politik. Di masjid jangan bicara politik. Politik ya politik, agama ya agama. Ustadz itu lupa kalau Allah mengatakan waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Bahwa merebut sultan itu adalah bentuk ketakwaan. Bahwa pemimpin yang bahwa orang yang duluan masuk surga itu adalah pemimpin yang adil. Berarti menjadi pemimpin itu sesuatu yang mulia. Dan di dalam negara yang menganut sistem demokrasi itu akan lebih tepat dan lebih tepat kalau ditempuh lewat jalur partai politik. Karena itu, bagaimana ke depan nanti, apakah Indonesia akan semakin baik? Jawabnya mungkin ya. Karena kata Allah, ketika semuanya sudah kucar-kacir, ya, tapi masih ada yang konsisten dengan kebenaran, masih konsisten menyatakan keagungan Allah, bukan tidak mungkin, ya. Wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladzina kafaru, bukan tidak mungkin Allah menurunkan pasukan yang tidak terlihat oleh mata untuk mengalahkan mereka yang anti kitab suci itu. Tetapi secara gerakan kita, ya seperti disetir juga oleh Prof. Setek kita di lini ketiga, ternyata atas berkat rahmat Allah kuasa itu biasanya kasih wadah dulu, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas. Artinya harus ada perjuangan yang sistematis, perjuangan yang rencana, dan kalau bisa masif, ya, agar umat Islam di Indonesia ini benar-benar sadar politik, memahami bahwa kalau ingin menciptakan kehidupan yang sesuai dengan kitab suci di negara sistem demokrasi, jalan yang tepat adalah menguasai partai politik. Kalau partai politik sudah diisi oleh tokoh-tokoh yang sadar kitab suci, itu yang dikatakan Bung Karno. Kita bisa bikin apa aja negeri. Tapi kalau seperti ini, ya bisa saja sekarang masih aman buat Zoom meeting seperti ini. Ke depan malah yang gini pun sudah tidak aman lagi. Kalau selama yang ditakuti gerakan-gerakan yang dibilang intoleran segala macam, saya khawatir ke depan yang gini-gini pun kita sudah harus sangat berhati-hati. Baik. Itu menurut saya. Ya, Romo Syafi'i. Sebenarnya kalau kita lihat, harus kita akui juga ada di tengah-tengah umat Islam ini perasaan pesimis ya terhadap perjuangan politik ya, terutama di parlemen begitu, Romo Syafi'i. Pertama, umat Islam ini tidak sedikit ya melihat ada tokoh-tokoh Islam atau politisi-politisi yang sebelumnya ya bicara tentang Islam, tapi ketika berada di dalam parlemen ya justru tidak menyuarakan aspirasi Islam. Nah, itu persoalan pertama. Demikian juga umat juga melihat ya ada politisi-politisi Muslim ya yang juga terjerat dengan berbagai kasus-kasus kasus korupsi, KKN dan sebagainya, padahal dia adalah politisi Muslim. Nah, ditambah lagi pada kondisi sekarang ini, Romo Syafi'i, kita tahu parlemen itu seolah-olah ya sudah dikendalikan oleh satu oligarki politik ya, yang itu semakin menyulitkan atau semakin menghilangkan rasa optimis ya bahwa perjuangan lewat parlemen ini bisa dilakukan. Ini kira-kira bagaimana Romo Syafi'i melihat kondisi-kondisi pesimis di tengah-tengah umat ini? Nggak usah umat yang di luar parlemen. Saya yang anggota parlemen saja pesimis. Maaf. Ya, coba kita hitung ya. Undang-undang tentang tentang energi minerba kita. Itu sebentar aja itu disahkan, padahal itu jelas-jelas merugikan bangsa
jelas-jelas bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mudah saja. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang mengambil peran begitu luas sehingga merampok hak-hak DPR, merampok hak-hak Mahkamah Agung dan sebagainya, lolos. Undang-undang HIP itu di parlemen dalam tanda petik lolos, kecuali karena didemon oleh Ustadz Slamet Ma'arif. Kalau enggak juga lolos. Artinya apa? Yang sadar konstitusi itu Ustadz Slamet Ma'arif, yang sadar kitab suci Ustadz Slamet Ma'arif. Tapi dia enggak menjadi ketua partai politik. Kenapa banyak yang pesimis begini? Karena sistem politik kita itu belum menganut kedaulatan anggota parlemen. Yang dikenal itu adalah kedaulatan partai. Yang di DPR itu menjadi fraksi. Katakanlah Gerindra anggotanya 75 nggak setuju dengan itu. Tapi yang 3 setuju, tapi yang 3 ini yang pegang palu. Maka waktu dalam perundingan yang 3 ini setuju, itu 78 nggak setuju. Yang kita mau 78. Sama dengan di Golkar. Masih banyak yang benar-benar sadar. Tapi mereka tidak berkuasa di partai mereka, sehingga mereka tidak menguasai fraksi. Ditambah lagi, ini Mas Farid yang perlu kita paham. Apa yang dikatakan Trisakti itu nggak jalan di Republik ini. Kedaulatan di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan yang ketiga berkepribadian di bidang budaya, itu nggak ada, Mas Farid. Bahwa kalaupun nanti seluruh anggota parlemen itu sadar kitab suci, bukan berarti sudah mulus. Kan masih ada tekanan internasional. Ya, terkait dengan bantuan, terkait dengan dan lain sebagainya. Kalau sekarang tekanan itu begitu kuat, maaf dalam pandangan saya, Partai Komunis itu, maaf, orang-orang komunis sudah benar-benar menguasai semua lini ketatanegaraan kita, ditambah yang menjadi anggota parlemen itu orang yang tidak sadar kitab suci. Ini mohon maaf, semoga nggak terjadi. Nanti RUU apa saja dikirim ke DPR, saya yang ada di DPR hampir bisa mengatakan itu lolos. Kecuali ada gerakan dari Pak Slamet Ma'arif, Kiai Rohmat S. Labib, dan kawan-kawan yang lain. Baru itu menjadi pertimbangan. Itu kan pertimbangan bukan karena sadar kitab suci. Atau kalau mereka ditinggalkan pemilih, itu aja. Ini kalau nggak kita ikuti, kita tidak populis. Karena kekhawatirannya ditinggalkan oleh konstituennya pada pemilu yang akan datang. Cuma itu. Jadi menurut saya harus kita sederhanakan lagi bahwa karena kita masih negara demokrasi, maka partai politik itu adalah, karena itu harus ada upaya sadar dan gerakan apapun itu. Kalau ingin kehidupan Indonesia lebih islami, semua partai politik itu harus menjadi target dari kita yang memang sadar atas kitab suci. Baru kemungkinan ke depan perubahan bisa kita nikmati. Kalau tidak, saya khawatir malah kondisi semakin buruk, kecuali memang Allah berkehendak lain. Wa anzala junudal lam tarauha wa adzabal ladzi kafaru. Baik, terima kasih Romo.